Halo teman-teman, di sini aku bakal jelasin tentang empirisme dalam filsafat ilmu. Jadi, empirisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkan peranan akal. Empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman, atau bisa disebut juga empirisme itu lawan dari rasionalisme. Nah, teman-teman, empirisme juga berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenarannya sempurna, tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan juga hidung. Atau dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Jadi empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Paham empirisme ini mempunyai ciri-ciri pokok. Yang pertama, teori tentang makna. Teori pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Pada abad pertengahan, teori ini diringkaskan dalam rumus berbahasa Latin yang berarti tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Pernyataan ini merupakan tesis Locke yang terdapat dalam buku David Hume yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, yang dikeluarkan tatkala dia menentang ajaran ide bawaan atau innate idea kepada orang-orang rasional. David Hume juga mengatakan bahwa jiwa itu tatkala dilahirkan keadaannya kosong, laksana kertas putih yang belum ada tulisan di atasnya. Dan setiap ide itu diperoleh dari pengalaman. Yang dimaksud pengalaman di sini adalah pengalaman indrawi. David Hume juga mempertegas teori ini dalam bab pembukaan bukunya dengan cara membedakan antara ide dan kesan. Semua yang kita miliki itu datang dengan kesan-kesan, dan kesan itu menjaga penginderaan, fashion, dan juga emosi. Ciri pokok yang kedua yaitu teori pengetahuan. Menurut rasionalisme, ada beberapa kebenaran umum, seperti setiap kejadian tertentu mempunyai sebab dasar-dasar matematika dan beberapa prinsip dasar etika, yang kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya, yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori. Namun, empiris menolak hal demikian karena tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi adalah kebenaran-kebenaran yang diperoleh lewat observasi. Jadi, ia adalah kebenaran a posteriori. Puja Wijatna menyatakan bahwa empirisme berguna dalam filsafat pada umumnya. Karena dengan empirisme ini, filsafat memperhatikan lebih cermat lagi manusia secara keseluruhan. Selanjutnya ada juga ajaran-ajaran pokok empirisme. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Kemudian yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal ataupun rasio. Kemudian yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi.
dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Dan yang terakhir, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Terima kasih.